minggu ini bisa bersama-sama dengan saudara kembali uh, untuk membahas tentang Yesus, untuk melihat Yesus, untuk menikmati keindahannya setiap hari Minggu ini, saudara. Jadi meskipun di luar sana banyak berita-berita yang buruk, berita yang penuh ketidakpastian, berita yang membuat saudara khawatir dan cemas, hari ini saya ingin ajak saudara pada pagi hari ini untuk keluar sejenak dari dunia corona yang di luar sana, dan mari kita masuk ke dalam firman Tuhan untuk melihat keindahan Kristus dan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Dan apa yang saudara akan pelajari hari ini, apa yang saudara akan lihat hari ini, saudara bisa renungkan dan saudara bisa pikirkan dalam hidup saudara bagaimana Tuhan sudah berkarya. Dan saudara akan bisa melihat melalui apa yang akan kita bahas bersama tentang kisah hidup Yusuf dan Yehuda. Minggu lalu saya sudah bersama-sama dengan saudara di khotbah bagian yang pertama. Jadi khotbah ini saya split jadi 3 bagian, karena ada bagian yang ketiga. Bagian pertama kita berbicara tentang pembukaan cerita Yusuf, bagaimana dia dikirim oleh bapaknya, bagaimana dia diberikan mimpi oleh Tuhan, lalu mimpi itu yang membuat dia semakin dibenci oleh saudara-saudaranya, dan pada suatu hari Israel atas penentuan Tuhan dan atas ibaratnya seperti diarahkan oleh Tuhan, saudara ya, dia menyuruh Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba. Nah, setelah itu Yusuf ketemu dengan orang yang tidak dikenal dan tidak disebutkan namanya, terus lalu dia orang itu mengarahkan Yusuf untuk menemukan saudara-saudaranya di Dotan. Lalu akhirnya Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya di Dotan, dan dia dimasukkan ke dalam sumur kering, lalu dijual ke Mesir pada saat ada rombongan pedagang kuda yang sedang lewat dari sana. Saudara melihat cerita ini, saudara bisa melihat bagaimana, saya ingin ingatkan lagi bagaimana Tuhan mengarahkan, bagaimana Yakub bertindak pada waktu itu menjadi alatnya Tuhan, karena pada waktu dituliskan nama Israel, bukan nama Yakub yang menyuruh Yusuf untuk bertemu dengan saudara-saudaranya, untuk mencari saudara-saudaranya. Jadi ini semua adalah dalam rencana Tuhan, saudara. Bagaimana Tuhan mengarahkan Yusuf ke situ sampai akhirnya dia dibuang ke Mesir. Memang tidak selalu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang baik. Tetapi percayalah saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan yang baik, dan rancangannya adalah selalu yang terbaik buat saudara dan saya. Nah, lalu dalam cerita ini kameranya berubah ke Yehuda. Yehuda adalah saudara Yusuf yang menyarankan untuk Yusuf dijual ke Mesir pada waktu itu. Dan setelah itu dia pergi ke satu tempat, ke kota orang Kanaan. Para rabi Yahudi banyak bercerita bahwa Yehuda ini mengalami suatu penurunan karena dia pindah ke kota orang Kanaan dan menikah dengan orang Kanaan yang sebenarnya dilarang oleh nenek moyangnya seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara ingat yang menikah dengan orang Kanaan itu siapa, saudara? Esau. Nah, dan itu mendukakan Ishak pada waktu itu. Nah, Yakub menikah dengan Lea dan Rahel yang berasal dari desanya nenek moyang mereka. Oke, jadi lanjut, Yehuda berada di kota orang Kanaan, meninggalkan saudara-saudaranya, dan dia punya 3 anak. Lalu 2 anaknya ini dibunuh oleh Tuhan, secara spesifik ditulis seperti itu karena Tuhan memandang mereka jahat. Lalu sisa 1 anaknya. Dan saudara ingat ceritanya bagaimana Tamar, menantunya Yehuda yang seharusnya istri dari anak yang pertama akhirnya tidak diberikan kepada anak yang ketiga karena Yehuda takut anak ini akan mati juga. Saudara melihat Tamar di sini dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk membuka mata Yehuda, sehingga Yehuda bisa tahu, bisa lebih mengerti, bisa matanya lebih terbuka dan hatinya diubahkan. Bagaimana pada akhirnya nanti saudara saya sempat terangkan dulu bagaimana Yehuda ini
bersaksi di depan suatu pengadilan. Menurut rabi-rabi Yahudi, menurut kitab Talmud, jadi bukan hanya dia mengakui kesalahannya, dia juga bersaksi di depan pengadilan bahwa apa yang ibaratnya apa yang Tamar katakan itu benar. Dan saudara, dari carut marut, dari kekacauan semua cerita ini, Tuhan itu berkarya. Dia tidak pernah lepas tangan. Bagaimana Yehuda pada waktu itu didatangin oleh Tamar, dan dia bilang, periksalah barang-barang milik siapa ini. Itu mengingatkan Yehuda akan bagaimana pada waktu itu dia menipu Yakub, bapaknya. Pada waktu pertama kali Yusuf dibilang dimakan binatang buas, saudara. Dia juga, saudara-saudara Yusuf pada waktu itu juga berkata, Karena periksalah, apakah ini punya anakmu, jubah yang bercampur dengan darah ini. Jadi inilah yang sedang Tuhan lakukan, saudara, dalam hidup Yehuda. Dia merubahkan melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup ini, hidupnya Yusuf diubahkan juga, hidupnya Yehuda juga diubahkan, saudara. Lalu saya baru ingat, saudara, baru kemarin saya pelajari bahwa sebenarnya Yehuda ini mengerti dari peristiwa kehilangan dua anaknya, Er dan Onan. Bagaimana seorang bapak kehilangan anaknya, dua lagi, saudara. Tuhan sedang mengajar dia bagaimana rasanya Yakub itu kehilangan Yusuf. Jadi Tuhan sedang membukakan, mencelikkan, berkarya dalam hidup Yehuda, sehingga dia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, saudara. Dan saudara kan tahu pada akhirnya bahwa Yehuda ini adalah tipologi dari Kristus. Apakah mereka tahu bahwa mereka sedang dibentuk menjadi tipologi Kristus? Nggak ngerti, saudara. Mereka Kristus seperti apa aja mungkin belum tentu paham betul. Tapi Tuhan sedang berkarya dalam hidup mereka untuk membentuk mereka menjadi seperti Kristus. Sama seperti yang Paulus katakan. Kita dipredestinasikan untuk menjadi seperti Kristus. Jadi apa yang mereka sedang alami sekarang membawa mereka untuk menjadi seperti Kristus. Kita akan pelajari bersama step by step bagaimana kisah hidup mereka, bagaimana Tuhan itu benar-benar berkarya dalam hidup dua orang ini. Kita baca bersama, saudara, Kejadian 39 ayat 1-6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, memberi dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih. Dalam bahasa Inggrisnya favor, perkenanan tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara, kita bisa melihat ya. Saudara, saya ingin ingatkan lagi kepada saudara bahwa Yusuf ini adalah tipologi dari Kristus. Bagaimana dia penuh dengan kasih karunia. Bagaimana Tuhan benar-benar berkenan ke Yusuf. Sampai orang Mesir aja bisa lihat bahwa Yusuf itu disertai Tuhan. Dan ini sangat signifikan, saudara. Kalau Alkitab itu jujur tentang kejahatan manusia, tentang kerusakan manusia, bagaimana Yehuda pada waktu itu menikah atau kawin dengan menantunya sendiri, itu sesuatu yang sangat tabu, sesuatu yang sangat jelek, sesuatu yang kalau di zaman sekarang akan menjadi pembicaraan orang banyak, saudara. Ini skandal. Tapi Alkitab jujur tentang itu. Alkitab sangat terus terang. Alkitab sebenarnya bukan buku orang baik, saudara.
Ini adalah buku tentang Kristus. Jadi kalau saudara bilang Alkitab buku orang bermoral, buku orang baik, no, bukan saudara. Penuh dengan kebejatan manusia di sini. Nah, kalau dia jujur tentang kejahatan manusia, tentang dosa manusia, tentang perilaku manusia, otomatis tentang kebaikan, dia juga jujur, saudara. Alkitab juga terus terang, penulis Alkitab juga terus terang tentang ini, bahwa Yusuf benar-benar disertai Tuhan. Sampai orang Mesir pun bisa melihat itu. Kita lanjut, saudara ya. Lalu dikatakan di sini, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, saudara tahu cerita ini, bagaimana istri Potifar tertarik kepada Yusuf, lalu mengajak Yusuf untuk berzina dengan dia. Yusuf menolak. Saudara lihat kata-katanya Yusuf pada saat dia menolak. Dikatakan Yusuf berkata seperti ini di ayat 9, kan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan buat dosa terhadap Elohim? Saudara akan lihat melalui kisah hidupnya Yusuf, dia selalu fokus kepada bapaknya. Sama seperti Yesus, saudara. Yusuf ini benar-benar tipologi Kristus. Dia selalu fokuskan, arahkan kepada Tuhan, arahkan kepada Tuhan. Saya akan tunjukkan lagi kepada saudara. Nah, nanti saudara, pada saat mereka, pada saat terjadi kasus ini, saudara, pada saat sesuatu yang buruk ini terjadi, akhirnya si istri Potifar lapor kepada suaminya dan memfitnah Yusuf, bahwa Yusuf mau memperkosa dia. Lalu akhirnya Yusuf dipenjara. Sesuatu yang buruk lagi, saudara. Jadi sudah dijual sebagai budak, agak naik sedikit, dia dapat kesuksesan sedikit, terus habis itu diturunkan lagi penjara. Saudara, sebenarnya pelajar-pelajar Yahudi percaya bahwa hukuman Yusuf ini tidak ringan, saudara, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ada indikasi bahwa Potifar ini tidak percaya pada omongan istrinya. Kenapa, saudara? Karena dosa perzinahan di zaman Mesir kuno itu hukumannya bukan hanya penjara, saudara. Penjara itu sangat ringan. Saya sudah baca sendiri di literatur hukum kriminal pada zaman Mesir kuno, itu dikatakan kalau sampai ada perzinahan, kalau sampai perzinahan itu terjadi, hukumannya itu sampai dipotong alat kelaminnya, maaf saudara, dibakar, lalu dilemparkan kepada buaya, digantung, saudara. Jadi hukumannya ini mati. Memperkosa pun hukumannya mati, saudara. Tapi tidak terjadi demikian pada Yusuf. Jadi indikasi kuat bahwa Yusuf ini, Potifar ini tidak percaya apa yang dikatakan istrinya. Sehingga Yusuf hanya dipenjara, hanya, saudara. Dan penjaranya pun, kalau saudara lihat, penjaranya pun itu adalah penjara istana. Penjara istana, dan saudara ingat tadi, saya sudah baca di Kejadian pasal 39 ayat 1, bahwa Potifar ini adalah kepala pengawal raja. Jadi kepala pengawalnya Firaun. Kalau hari ini mungkin Potifar itu kepalanya pas pampres, pengawalnya presiden, kepala pengawal raja, otomatis kerjanya di istana. Jadi Yusuf dimasukkan di penjara istana. Kemungkinan besar pelajar Yahudi semuanya percaya bahwa Potifar dia in charge, dia punya kuasa atas penjara itu. Meskipun dia bukan kepalanya, tapi dia punya kuasa di situ, punya koneksi di situ, sehingga Yusuf ditaruh ke sana. Kalau saudara lihat sampai sini, saudara akan melihat Tuhan itu luar biasa. Apa yang terjadi kelihatannya buruk dalam hidup Yusuf, kelihatannya buruk, tapi sebenarnya ini adalah suatu setup, suatu panggung yang sedang disusun oleh Tuhan untuk membawa Yusuf naik nantinya menjadi penguasa di negeri itu. Di ayat 21 sampai ayat 23 dikatakan seperti ini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sekali lagi dikatakan seperti itu, saudara, dan melimpahkan kasih setianya. Bahasa Indonesia nggak jelas, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan mercy, belas kasihannya padanya, dan membuat Yusuf kesayangan, saudara. Favor, jadi memberikan perkenanan untuk Yusuf dari kepala penjara itu.
Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ini adalah ayat penutup dari ayat pasal 39, saudara. Saudara ingat tadi diawali di ayat 1 sampai 6 ini, Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf yang menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya dan lain-lain. Lalu pasal 39 ditutup dengan hal yang sama. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih karunia dan favor perkenanan kepadanya. Tuhan menyertai dia, apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Seakan-akan Alkitab ini seperti karya seni, saudara. Jadi tidak ada yang kebetulan. Pasal ini dibuka dengan yang sama, dengan kata-kata itu, dan ditutup dengan kata-kata yang sama. Jadi kalau saudara baca Alkitab, saudara lihat detailnya, saudara. Karena Alkitab itu tidak ada yang kebetulan dalam penulisan Alkitab. Apalagi kalau bisa paham bahasa Ibrani-nya, itu saudara akan semakin melihat bahwa memang bahasa Ibrani ini bahasanya Tuhan. Dan artinya cerita itu bisa jauh lebih hidup pada saat dimengerti dari bahasa Ibrani atau dari sisi Hebraism. Lalu saudara ingat ayat ini, saudara. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Yusuf penuh dengan kasih karunia, mercy and favor dikatakan tadi. Tuhan melimpahkan mercy-nya kepadanya. Sama seperti Yesus, saudara. Yusuf penuh dengan kasih karunia, karena memang dia dibikin Tuhan, diset Tuhan untuk menjadi tipologi dari anaknya, yaitu Yesus. Nah, saudara, setelah itu, beberapa waktu lamanya, ada juru minum dan juru rotinya Firaun dipenjarakan di penjara yang sama dengan Yusuf. Nah, juru minum dan juru roti ini buat salah di istananya Firaun, lalu dipenjarakan bersama-sama dengan Yusuf. Nah, suatu hari mereka masing-masing bermimpi. Dan mereka bingung artinya. Bagi orang Mesir, mimpi itu adalah suatu tanda. Mimpi adalah suatu pesan yang harus diartikan, saudara. Bahkan di Mesir kuno, itu ada di Ancient Egypt, itu ada buku pengertian mimpi. Jadi buku katalog mimpi. Jadi ibaratnya kalau kamu mimpi ini artinya apa, kalau kamu mimpi ini artinya apa. Jadi ada seperti ensiklopedia mimpinya di sana. Karena mereka menganggap mimpi itu sesuatu yang spesial, sesuatu yang harus diartikan. Dan juga ada penerjemah mimpi profesional. Jadi seperti orang pinter itu banyak di sana, saudara. Mungkin seperti suhunya di sana itu banyak. Orang yang memang khusus spesialisasi untuk menerjemahkan mimpi. Tapi juru minuman dan juru roti kali ini mereka dipenjara, saudara. Mereka tidak bisa mencari keluar untuk konsultasi dengan ahli-ahli mimpi. Nggak bisa, saudara. Nanti saudara akan lihat Firaun memang berkonsultasi dengan ahli-ahli mimpi di seluruh negerinya. Memang banyak, saudara. Tapi pada waktu itu juru minuman dan juru roti mereka bingung. Karena nggak bisa mengartikan mimpinya ini apa. Sedangkan mau cari orang pintar nggak bisa karena mereka di penjara. Lalu Yusuf datang kepada mereka dan menawarkan. Dan saudara lihat kata-katanya Yusuf di sini, saudara. Kejadian 40 ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Kata Yusuf kepada mereka, bukankah Elohim yang menerangkan arti mimpi? Saudara lihat sekali lagi fokusnya Yusuf ini selalu pada Tuhan. Elohim, selalu pada Tuhan, selalu pada Tuhan. Dikembalikan semuanya kepada Tuhan. Nanti pada saat cerita ini berlanjut, saudara akan melihat pattern yang sama. Bukankah Elohim yang menerangkan arti mimpi? Kalau dalam bahasa Inggris, lebih bagus lagi, saudara. Bahasa Inggris katakan, bukankah interpretasi mimpi itu milik Tuhan? Sama seperti Yesus. Yesus selalu bilang apa, saudara? Bapakku kalau saudara baca di kitab Yohanes, Bapakku contohnya apa, saudara? Anak tidak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Kalau tidak
Dia melihat Bapa yang mengerjakannya. Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku sendiri. Yesus bilang gitu, saudara, di Yohanes. Tapi kehendak Dia yang mengutus aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi selalu fokusnya kepada Bapanya. Sama seperti Kristus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lalu diceritakan selanjutnya bahwa Yusuf mengartikan mimpi mereka, bahwa juru roti itu akan digantung dan juru minum ini akan dikembalikan posisinya di dalam tanah Firaun. Dan terjadilah seperti yang diceritakan oleh Yusuf, seperti yang diartikan oleh Yusuf. Lalu Yusuf berkata kepada juru minum itu, ingatlah aku. Tapi juru minum itu lupa akan Yusuf pada saat dia sudah dikembalikan posisinya di istana Firaun. Nah, saudara, kita lanjut di Kejadian 41 ayat 1. Dikatakan seperti ini, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Saya ingin bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Then it came to pass at the end of 2 full years that Pharaoh had a dream and behold he stood by the river. Saya garis bawahi kata 2 tahun lamanya dan 2 full years. Sebenarnya 2 terjemahan ini belum lengkap, belum cukup dalam untuk mengartikan apa yang dimaksud di sini, saudara. Saya ingin ajak saudara explain dari bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya Yamim, 2 full years. Kalau saudara klik kata Yamim tadi, keluarnya adalah hari. Saudara, terjemahannya yang lebih tepat dalam bahasa Ibrani sebenarnya adalah 2 tahun hari. 2 tahun hari. Mengapa Tuhan katakan seperti itu? Mengapa kok orang Ibrani berbicara seperti itu? Mengapa kok penulis Kejadian yaitu Musa sengaja menuliskan dengan seperti itu? 2 tahun hari. Mengapa, saudara? Memang hidup kita ini diukur dari tahun. Misalnya saudara ditanyain, umur berapa? Bilangnya umur 30, 33, 34. Bukan umur misalnya 30 kali 365 hari. Bukan umurnya berapa hari, bukan, saudara. Tapi omongnya selalu tahun. 30 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Tapi Tuhan sangat paham bahwa hidup manusia itu memang disebutkan dengan tahun, tetapi dijalani dengan hari demi hari. 2 tahun hari. Artinya apa, saudara? Setiap hari-hari di mana Yusuf di penjara. Jadi setelah juru minum itu naik kembali ke istana Firaun, Yusuf masih ada di penjara itu 2 tahun penuh. Artinya apa, saudara? Tuhan melihat setiap hari-hari yang Yusuf jalani dalam 2 tahunnya di dalam penjara itu. Fakta bahwa Tuhan menyebutkan seperti ini, bahwa ditentukan, kan kita percaya bahwa firman Tuhan ini inspired by the Holy Spirit, diinspirasi oleh Roh Kudus. Fakta bahwa Tuhan menuliskan seperti ini, berarti Tuhan tuh paham setiap hari yang Yusuf alami di dalam penjara. Hari yang baik, hari yang buruk, hari yang penuh kekecewaan, hari yang penuh masalah, hari yang indah. Tuhan paham semuanya dan dia bersama-sama dengan Yusuf melewati semuanya itu. Inilah yang pesan yang dia sampaikan melalui yang Tuhan sampaikan melalui huruf Ibrani-nya. Jadi kalau kita bisa mengerti dari bahasa Ibrani, saudara, sebenarnya Alkitab itu dalam sekali dan tidak ada yang ditulis sebagai satu kebetulan. Kalau saudara ingat, saya agak kembali, saudara ya. Kalau saudara ingat kata-kata Dotan, tadi Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba di Dotan. Kata Dotan itu artinya adalah gunung yang digali atau suatu batu yang digali. Apakah kebetulan, saudara? Tidak. Kenapa Alkitab sengaja menuliskan nama Dotan? Kadang-kadang Alkitab tidak menuliskan satu tempat, tapi ada tempat yang ditulis, ada yang tempat yang tidak memang. Tapi kata-kata Dotan ini hubungan dengan peristiwa Yusuf, yaitu dia dimasukkan di sumur yang kosong. Jadi kata Dotan ini adalah gunung atau batu yang digali, hubungan dengan fakta cerita bahwa Yusuf dimasukkan di sumur yang kosong, saudara-saudaranya. Nah, ini nggak akan kelihatan, saudara, kalau nggak paham arti dan bahasa Ibrani.
Jadi benar-benar pemahaman Alkitab kita itu dalam bahasa Ibrani itu bisa jauh lebih kaya dan kita bisa benar-benar paham ceritanya. Jadi cerita Alkitab ini seperti lapisan, saudara. Jadi ada lapisan-lapisan yang saudara buka, lapisan demi lapisan. Saudara bayangkan kitab Taurat, Kejadian sampai dengan Bilangan, Ulangan, Imamat, Keluaran, ini semua sudah dibahas, dan kitab nabi-nabi juga sudah dibahas beribu-ribu tahun, bertahun-tahun sudah dibahas. Tetapi selalu ada yang baru. Tapi selalu ada yang pengertian-pengertian yang baru yang dibukakan. Padahal orang Yahudi sudah membahas ini beratus-ratus tahun, bahkan ribuan. Setiap tahun mereka bacakan di sinagog. Mereka selalu bahas setiap tahun. Ada pembaca setiap minggu itu orang Yahudi ada pembacaannya, parsha namanya. Jadi mereka minggu ini baca ini, minggu depan baca itu ada bagiannya. Saudara. Mereka ulang terus setiap tahun. Dan bertahun-tahun sudah dilakukan demikian dan selalu ada yang baru. Karena firman ini adalah firman yang hidup. Benar-benar firman ini adalah nafas Tuhan. Nah, kita akan lanjut. Suatu hari, Firaun ini bermimpi, saudara. Saya ceritakan singkat aja, nggak saya ajak saudara untuk baca ayatnya. Bermimpi yang dia bingung artinya apa. Firaun memanggil semua ahli mimpi di Mesir, tetapi mereka tidak bisa mengartikan mimpi Firaun. Apakah kebetulan, saudara? Saya rasa tidak. Tidak ada yang kebetulan di dalam Alkitab, termasuk dalam hidup kita sebagai orang percaya hari-hari ini. Semuanya diatur Tuhan, saudara. Bagaimana tadi Yusuf masuk ke penjara istana. Terus Yusuf ketemu dengan juru minuman dan juru roti. Bagaimana mereka bermimpi dan Yusuf berhasil mengartikan. Lalu tiba-tiba Firaun bermimpi. Lalu tiba-tiba juru minum ini mereferensikan Yusuf. Akhirnya Yusuf dipanggil oleh Firaun. Apa kalau saudara lihat secara keseluruhan, apakah ada yang kebetulan, saudara? Kalau Yusuf tidak ditaruh penjara, dia nggak akan ketemu juru minum dan juru roti. Kalau juru minum dan juru roti tidak mimpi, Yusuf tidak akan dikenal sebagai pengarti mimpi. Mereka nggak akan berani mereferensikan Yusuf ke Firaun. Tetapi semuanya sudah diatur Tuhan. Jadi saudara bisa akan melalui cerita ini, saudara akan bisa melihat tangannya Tuhan itu berkarya. God's invisible hands. Jadi tangannya Tuhan yang tidak terlihat itu berkarya. Dia mengatur semuanya, saudara. Dalam hidup Yusuf dan Yehuda nantinya. Lalu akhirnya kok bisa seluruh Mesir itu tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Padahal ini adalah suatu kebiasaan dan budaya dan sesuatu yang normal di Mesir. Tetapi tidak bisa satu orang Mesir pun mengartikan mimpi Firaun. Tuhan mengarahkannya pakai mimpi, pakai ini, pakai itu. Tangannya tidak kurang panjang dalam mengatur semuanya. Begitu pula dalam cerita hidup kita. Segala sesuatu diatur Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan melalui segala sesuatu. Yang Paulus katakan, betul itu, saudara. Paulus sangat paham soal ini, saudara. Kita bisa lihat benar-benar, ternyata memang perjanjian baru itu adalah kegenapan dari perjanjian lama. Apa yang Paulus tahu, kenapa dia bisa punya hikmat berkata-kata seperti itu? Karena dia sudah tahu tentang perjanjian lama. Dia belajarnya di perjanjian lama, saudara. Bagaimana Tuhan itu mengatur segala sesuatunya. Dan akhirnya singkat cerita, Firaun puas. Firaun terkagum-kagum dengan interpretasi Yusuf. Dan Yusuf bisa mengartikan itu dengan benar. Bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan di Mesir. Lalu Firaun mengangkat Yusuf sebagai gubernur negara itu, sebagai, kalau dalam bahasa Indonesianya, mangku bumi, penguasa di Mesir di bawah Firaun. Terjadi lagi, saudara. Lalu saya akan bacakan buat saudara Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Sebelum datang tahun kelaparan itu, dikatakan seperti ini, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di. Sepertinya bukan orang Yahudi, saudara. Sepertinya orang Gentile. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu
Sebab katanya Elohim telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesurkaranku dan kepada rumah Bapakku. Kenapa saudara? Yusuf ingin melupakan rumah bapaknya. Kenapa saudara? Kenapa tidakkah pernah ini membuat saudara bertanya-tanya pada saat bertahun-tahun, saya sudah 30 tahun baca Alkitab, bolak-balik baca cerita ini, berkali-kali baca, tapi tidak pernah notice tentang ini saudara. Karena ya, para rabi Yahudi percaya bahwa saudara harus ingat juga, kita tidak tahu ceritanya, Yusuf tidak tahu ceritanya selengkap kita. Saudara dan saya sudah tahu ceritanya lengkap sampai selesai. Saudara punya pandangan bird's eye view, saudara lihat dari atas. Tapi Yusuf yang sedang di bawah, yang sedang mengalami semuanya itu, yang sedang benar-benar berhadapan dengan kenyataan dan dalam hidupnya, yang mengalami hari demi hari, dia tidak tahu saudara. Pada saat Yusuf dibuang ke Mesir, dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, bukan berarti tidak mungkin. Yusuf berpikir bahwa bapaknya yang mengatur semuanya ini. Karena apa saudara? Israel yang menyuruh Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya. Pasti Yusuf berpikiran buruk tentang ayahnya. Loh, kenapa kok aku disuruh ke sini? Bukankah tadi bapakku yang suruh ke sini? Akhirnya kok aku jadi seperti ini? Yusuf tidak tahu bahwa itu bukan aturan dari bapaknya, itu Tuhan yang mengaturkan. Dan bapaknya hanya dipakai sebagai alat pada waktu itu. Dan bapaknya nggak ngerti bahwa Yusuf itu masih hidup. Yusuf tidak tahu, saudara. Dan poin yang kedua, Mesir dan Kanaan itu dekat, saudara. Nggak jauh. Kenapa kok bapaknya tidak pergi mencari dia selama ini? Pasti Yusuf berprasangka buruk terhadap Yakub. Makanya dia ingin melupakan rumah bapaknya. Saya mengherankan, bukankah Yusuf ini anak yang paling dicintai oleh Yakub? Tapi dia kenapa ingin melupakan rumah bapaknya? Karena ini, saudara. Lalu Yusuf juga paham cerita bagaimana dalam suatu saudara ada yang dipilih, ada yang tidak. Contoh, Ishak dan Ismail. Ishak dipilih, Ismail tidak. Yakub dan Esau. Esau tidak dipilih, Yakub yang dipilih. Mungkin Yusuf berpikir bahwa dia tidak dipilih. Oleh karena itu, bapaknya membuang dia. Itu karena orang Yahudi ini, saudara, budayanya adalah bercerita. Dia suka bercerita kepada anak-anaknya. Oh, dulu ini seperti ini, dulu seperti ini. Inilah customnya, kebiasaannya orang Yahudi. Dia selalu mengingat sejarahnya. Oh, dulu seperti ini, Abraham. Pasti sudah diceritain Yusuf ini, saudara, oleh Yakub. Bagaimana Tuhan memilih Yakub, kok nggak memilih Esau. Jadi Yusuf ingin melupakan rumah bapaknya pada waktu itu. Nanti saudara akan lihat, Yusuf baru tahu kalau ini bukan rancangan dari bapaknya pada saat Yehuda nanti berbicara yang terakhir. Baru tahu bahwa bapaknya nggak tahu bahwa Yusuf ini masih hidup. Langsung pertanyaan pertama yang Yusuf lontarkan adalah, masih hidupkah Bapak? Baru dia paham. Setelah itu nanti saudara kalau masih ingat ceritanya, saya agak lompat sedikit. Yusuf berkata apa saudara? Tuhan, engkau merancangkan yang buruk bagiku, tapi Tuhan sudah merancangkan yang baik. Dia baru paham di akhir cerita nanti saudara. Lalu ayat 52 saya lanjut, dikatakan, dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Sebab katanya, Elohim membuat aku mendapat anak dalam negeri. Wow, sungguh luar biasa saudara ya. Jadi dari beberapa ayat ini kita sudah dapat banyak tentang apa sebenarnya yang terjadi di situ. Lalu ada yang menarik lagi, Firaun memberikan nama Safnat Paneah kepada Yusuf. Kata-kata Safnat Paneah ini dalam bahasa Mesir itu tidak jelas artinya, saudara. Dan orang Mesir pun, ahli-ahli sejarah Mesir pun masih pusing, ini Safnat Paneah ini artinya apa? Justru dalam bahasa Ibrani ada artinya, saudara, Safnat Paneah ini. Kata-kata Safnat Paneah ini berasal dari kata-kata Faneah dan Safan. Kata Faneah itu artinya mengartikan, interpret, decipher, decode, atau mengartikan. Kata Safan artinya tersembunyi.
Jadi kalau digabung, Safnat Paneah ini adalah artinya dia yang mengartikan hal yang tersembunyi. Atau revelation of the hidden. Pewahyuan dari sesuatu yang tersembunyi. Itulah arti nama Yusuf. Karena dia yang mengartikan mimpi Firaun. Di orang Mesir nggak tahu sudah artinya. Sampai hari ini ahli sejarah Mesir cari bahasanya dimanapun itu nggak ada yang connect. Tapi dalam bahasa Ibrani ada yang connect, saudara. Ya dari sini kita bisa tahu bahwa benar-benar Alkitab itu sangat kaya. Firman yang hidup. Dan kalau digali lagi, saudara akan bisa melihat seakan-akan saudara masuk dalam cerita itu. Nah, kita lanjut saudara ya. Kalau saudara kembali ke Efraim dan Manasye di ayat 50-52. Kalau orang Yahudi memberkati anak-anaknya, mereka selalu berkata, biarlah engkau menjadi seperti Efraim dan Manasye. Mereka lakukan ini setiap hari Sabat. Jadi seorang bapak berkatnya pada hari Sabat, dia bilang kepada anak-anaknya, may you be like Ephraim and Manasye. Biarlah kamu menjadi seperti Efraim dan Manasye. Kenapa saudara? Karena Efraim ini adalah Efraim dan Manasye ini adalah dua saudara di Alkitab yang pertama yang rukun, saudara. Belum sebelumnya itu semua saling bertengkar, selalu ada iri hati, jealous, rivalry, dan segala macam, saudara. Tapi Efraim dan Manasye ini rukun. Mereka percaya seperti itu. Rabi-rabi Yahudi melihat pertama kali saudara rukun di Alkitab adalah Efraim dan Manasye. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, alasannya adalah karena Efraim dan Manasye ini ada di luar tanah Kanaan, mereka bukan di Israel, mereka tumbuh di Mesir. Jadi berkat itu seakan-akan kita berkata kepada anak-anak kita bahwa dimanapun kamu berada, ingatlah akan Tuhan. Seperti Efraim dan Manasye. Meskipun kamu tidak di tanah Israel, dimanapun kamu berada, ingatlah akan Tuhanmu. Sama seperti Efraim dan Manasye. Itu message-nya. Lalu saudara lihat bagaimana Efraim dan Manasye ini diangkat menjadi anak Yakub. Saya baca di Kejadian 48 ayat 5, saudara. Maka sekarang, ini Yakub yang berkata, saudara ya, di akhir hidupnya, agak lompat sedikit, dikatakan seperti ini, maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu di Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang mempunyai Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon. Jadi, Yakub mengangkat dua anak ini yang adalah anaknya Yusuf menjadi anaknya. Ini apa, saudara? Ada beberapa observasi yang dibuat di sini. Berkat double porsi yang seharusnya milik Ruben sebagai anak sulung. Ingat anak sulung selalu dapat double porsi. Berkatnya selalu lebih besar. Contoh kalau saudara masih ingat peristiwa Esau dan Yakub aja. Itu yang paling dekat yang saudara bisa contoh yang saudara bisa lihat. Jadi berkat anak sulung bahkan sebelum ada hukum Musa, berkat anak sulung itu selalu lebih besar. Kenapa, saudara? Karena anak sulung ini mengingatkan Tuhan akan Yesus. Karena Yesus dikatakan dia adalah yang sulung dari semua ciptaan. He is the firstborn among all creation. Kenapa? Bukan karena bukan karena ini favoritism dan segala macam. Kalau orang psikologi sekarang nggak boleh, harus rata dan segala macam. Tapi anak sulung ini di Alkitab berbicara tentang Kristus. Karena Kristus adalah yang sulung, kepadanya lah Bapa itu berkenan. Jadi double porsi itu adalah bagiannya. Dari 12 suku Israel, anak Yusuf dapat 2 suku. Apakah Ruben gak punya 2 anak? Punya, saudara. Anaknya ada beberapa, lebih dari 2 malahan. Kenapa kok bukan anaknya Ruben yang ditaruh 2? Anaknya Yusuf. Karena Yusuf ditentukan jadi tipologinya Kristus. Jadi, pelajar Yahudi mungkin rabi-rabi berkata bahwa Ruben ini mencemari tempat tidur ayahnya. Karena Ruben ini berdosa dengan cara tidur dengan gudik ayahnya. Jadi ada skandal seksual antara Ruben dan istrinya Yakub. Oleh karena itu hak kesulungan itu tidak lagi ada pada Yakub. Tapi diberikan Tuhan kepada Yusuf. Apakah itu kebetulan? Saya rasa tidak, saudara.
Apakah ini sesuatu yang uh, unfortunate, maksudnya ibaratnya sesuatu yang kebetulan dan insidental dan memang Yusuf hoki gitu saudara ya? No saudara, semuanya sudah diatur oleh Tuhan karena memang Tuhan mau Yusuf ini jadi tipologinya Kristus sebagai yang sulung dari semua ciptaan. Dan kita ada di dalam Kristus. Kita sebagai orang percaya hari ini kita ada di dalam Kristus saudara. Berkat double porsi itu juga kita miliki karena kita ada di dalam Kristus. Amin saudara. Bukan berarti kalau oke, dia yang sulung, kita yang bungsu, kita yang anak kedua, ketiga, keempat, kita berkatnya kurang dari Yesus. No, Paulus katakan posisi kita ada di dalam Kristus. Jadi berkat double porsi adalah bagian dari saudara dan saya. Banyak orang Kristen tidak paham soal ini, bahwa berkat kita emang harus besar. Karena kita ada di dalam Kristus, bukan saya yang ngomong saudara, tapi firman Tuhan. Buktinya berkatnya Yusuf lebih besar. Dia mendapat Efraim dan Manasye sebagai legasinya di antara suku-suku Israel. Dan itu kekal saudara, sampai selama-lamanya. Inilah yang terjadi. Kalau saudara paham seluruh kejadian ini, saudara lihat rangkaiannya kejadian ini dari awal sampai akhir. Saudara akan paham bahwa pikiran Tuhan itu tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Kalau saudara ngomong skandal seksualnya Ruben dengan istrinya Yakob itu buruk, ya memang buruk. Memang buruk saudara. Tidak membenarkan suatu dosa. Tetapi kalau ini sudah memang di-planning sama Tuhan, supaya Yusuf dapat yang sulung, kita bisa apa saudara? Jadi definisi manusia dari baik yang dan buruk itu sangat dangkal. Kalau kita punya perspektifnya Tuhan, mungkin saudara akan lihat COVID ini tidak seburuk itu. Maybe saudara, saya tidak tahu. Tapi saya ingin buka pikiran saudara, ajak saudara melihat dari perspektifnya Tuhan yang lebih tinggi. Dari ceritanya Yusuf ini, sesuatu yang terjadi, yang buruk terjadi dalam hidup saudara. Apakah itu benar-benar buruk? Belum tentu saudara. Bagi saudara hari ini buruk, ya. Tapi pandangannya Tuhan itu lebih luas dari saudara. Dia di luar waktu. Seperti yang Bu Lili katakan tadi. Dia ada di awal dan akhir, dia sudah tahu semuanya. So what happens to you now? Apa yang terjadi kepada saudara hari ini meskipun kelihatannya buruk? Bagi Tuhan, bukan. Part of my plan. Itu bagian dari rencanaku. Dan akhirnya baik. Jadi definisi baik dan buruk manusia ini terlalu dangkal, saudara. Terlalu shallow, superficial. Kalau saudara paham bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup manusia. Kita akan lanjut, saudara. Kejadian 42. Di sesi ini diceritakan bagaimana saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf. Sesuatu yang signifikan. Sama seperti Yakub. Meskipun Yakub sudah kaya, Yusuf juga sudah kaya, Yusuf sudah sukses, bahkan lebih sukses dari Yakub. Dia membawai suatu negara yang sudah terbentuk. Dia lebih kaya dari Yakub. Yakub pada waktu itu dia sudah sukses juga, sudah kaya, tapi pertemuannya dengan Esau, pada saat Yakub itu bertemu dengan Esau, akan bertemu dengan Esau, itu sesuatu yang signifikan, sesuatu yang penting. Bahkan sampai sebelum Yakub bertemu dengan Esau, kalau saudara ingat ceritanya, Tuhan datang sendiri ke Yakub. Dia bergulat dengan Yakub. Sampai kakinya ya, pangkal pahanya ya, pukul, sampai patah. Lalu Tuhan memberikan nama Israel. Kapan saudara? Pada saat itu, sebelum Yakub bertemu dengan Esau. Tuhan rubah identitasnya. Dia bukan lagi Yakub yang penipu. Jadi pertemuan dengan saudara, rekonsiliasi antara Yakub dan Esau itu penting. Sama dengan rekonsiliasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya juga penting, saudara. Ini yang akan menjadi life-changing moment. Jadi momen yang mengubahkan hidup. Lalu saya bacakan buat saudara, Kejadian 42 ayat 16, agak panjang saudara ya. Bear with me, maksudnya ikutin saudara, karena ini akan jadi cerita yang
bagus pada akhirnya. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Ini sama seperti Yesus, saudara. Yesus kenal saudara-saudaranya, tapi dia tidak dikenal oleh saudara bangsa Israel. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya. Saudara bayangkan jadi Yusuf pada waktu itu. Dia melihat penggenapan dari mimpi-mimpinya di masa kecilnya. Mimpi yang membawa dia, yang mendorong dia, yang dipakai Tuhan untuk membawa dia sampai hari itu. Sampai hari itu. Yusuf melihat mimpinya digenapi di depan mata. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Apapun yang saudara janji Tuhan dalam hidup saudara, apapun itu pasti akan digenapi saudara. Bukan karena kebaikan saudara, tapi karena Dia yang berjanji. Lalu saya lanjut, ayat 9 dikatakan, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Jawab mereka, "Tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hamba ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Jawab mereka, "Hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, yang seorang sudah tidak ada lagi." Kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti yang telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini. Saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Apakah benar, dan jika tidak demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Kita harus akui bersama-sama saudara, apa yang Yusuf lakukan di sini itu tidak ada dasar logikanya. Dia nggak logis untuk mengatakan bahwa saudara-saudaranya ini pengintai. Nggak ada dasar logika dan nalarnya, saudara. Tapi kita ikuti saja, saudara, karena semua yang terjadi di sini semua diarahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang berkarya dalam Yusuf dan saudara-saudaranya pada hari ini. Lalu kita lanjut di ayat 21-22. Saudara-saudaranya berkata seorang kepada yang lain, saudara Yusuf ya, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Saudara lihat, mereka terkondem. Mereka merasa bersalah dan teringat tentang Yusuf. Padahal Yusuf ini peristiwanya sudah bertahun-tahun yang lalu. Sudah lama. Kenapa hari ini ingat lagi, saudara? Karena Tuhan sedang berkarya dalam hati mereka. Makanya kalau orang-orang yang percaya pada hukum, orang-orang Kristen yang masih di perjanjian lama, percaya hukum Taurat, mereka itu sedang nggak sadar dan mereka nggak tahu bahwa Roh Kudus itu kuat, lebih kuat daripada hukum Taurat. Kalau hukum Taurat dilepas, orang akan berbuat dosa dan segala macam. Betul, saudara. Ya, tapi Roh Kudus akan masuk dalam hatinya dan berbicara kepada orang-orang itu. Karena Roh Kudus itu lebih kuat daripada hukum Taurat. Dan ini yang terjadi dalam hati dari saudara-saudara Yusuf. Mereka diingatkan, Roh Kudus mulai berbicara dalam hatinya, mulai dikulik-kulik hatinya, saudara. Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Saya ingin ingatkan di part 1, saudara, bahwa mereka anaknya Yehuda dibunuh 2 oleh Tuhan. Itu mereka menganggap orang-orang saudara-saudara Yusuf dan
Semuanya menganggap ini adalah upah dari dosanya Yehuda karena menjual Yusuf ke Mesir. Dan terlihat di sini mereka masih merasa bersalah. Dan tidak ada kata Elohim, tidak ada kata Tuhan disebutkan di sini. Tapi saudara lihat, singkat cerita, mereka pulang, Simeon yang ditinggal, jadi Simeon yang ditahan di situ sebagai jaminan bahwa next time mereka datang, selanjutnya kalau mereka datang, mereka akan bawa Benyamin, anak kesayangan Yakub, adiknya Yusuf, dari istri yang paling disayangi Yakub, yaitu Rahel. Jadi sebagai jaminan Simeon ditahan, mereka pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka menemukan bahwa uang mereka dikembalikan oleh Yusuf. Katakan seperti ini di Kejadian 42 ayat 28. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan. Lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gentar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Elohim terhadap kita? Akhirnya mereka ingat Elohim di sini. Dimulai mereka tadi merasa terkondem, merasa bersalah, sekarang mulai pelan-pelan diarahkan, apa yang diperbuat Tuhan terhadap. Jadi saudara bisa melihat bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hati manusia, saudara, melalui cerita ini. Nah, singkat cerita, saya lanjutkan lagi. Mereka bertemu dengan Yakub di rumah. Lalu mereka bilang, kalau kita mau balik lagi untuk beli gandum lagi, kita harus bawa Benyamin bersama-sama dengan kita. Lalu Yakub marah, saudara. Kita baca Kejadian 42 ayat 36 sampai 38. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anak. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika ia ditimpa kejadian di jalan yang akan kamu tempuh, tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Saudara, ada 2 poin yang ingin saya bahas dari ayat ini. Yang pertama, Yakub merasa bersalah. Pasti dong saudara, kalau saudara bayangkan, saudara dengar dari omongannya, saudara bisa temukan bahwa dia ini sebenarnya merasa bersalah karena dia kirim Yusuf. Karena apa? Katanya seperti ini, dikatakan jika dia ditimpa kecelakaan di jalan. Saudara ingat bahwa Yakub tahunya Yusuf dimakan binatang buas dalam perjalanan ketemu kakak-kakaknya. Dia sebagai orang, sebagai bapak yang menyuruh anaknya pergi, lalu anaknya kecelakaan. Apa nggak merasa bersalah? Apa nggak menyesal? Apa nggak sedih, saudara? Sangat sedih, saudara. Dan ini yang merasa bersalah ini yang juga dialami oleh Yakub pada waktu itu. Kita bisa lihat dari setiap kata itu menggambarkan emosi atau perasaan dari orang yang berkatakan. Lalu dikatakan kembali ke ayat 37, dikatakan seperti ini, Ruben berkata kepada Yakub, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Saudara, ide macam apa ini, saudara? Kenapa kok sampai Ruben menyerahkan anaknya 2? Exact lagi. Maksudnya tepat 2 lagi. Kenapa, saudara? Apa Yakub tega membunuh cucunya sendiri? Apa mungkin solusi seperti ini, saudara? Kenapa kok 2 anak yang ditawarkan? Kenapa kok nggak 4, saudara? Karena saudara-saudara Yusuf dan Yehuda dan yang lain-lain, mereka paham, mereka lihat Yehuda kehilangan 2 anak gara-gara Yusuf, gara-gara jual Yusuf. Berarti harga yang harus dibayar karena menjual Yusuf adalah Yehuda kehilangan 2 anaknya. Mereka berpikiran seperti itu, saudara. Kakak-kakaknya Yusuf ini berpikiran seperti itu. Oleh karena itu Ruben nawarkan 2 anak juga. Ini loh, kalau Benyamin nggak kembali 2 anak ini silahkan dibunuh.
bukan solusi, saudara. Tetapi ini menggambarkan apa yang terjadi dalam pikiran mereka pada waktu. Tapi Yakub menolak solusi ini, saudara. Yakub tidak mau. Kalau Ruben yang ngomong, Yakub tidak mau. Tapi saudara akan lihat nanti di part 3, yang mengambil keputusan dalam perkara ini lagi-lagi adalah Yehuda. Jadi kalau Ruben yang ngomong, anak sulungnya, Yakub menurut. Tapi pada saat Yehuda yang minta, nanti Yakub akan menyerahkan Benyamin. Karena memang ada otoritas pada Yehuda. Saudara tahu di Kejadian 49 dikatakan bahwa tongkat kerajaan akan berangkat dari Yehuda. Dan lambang pemerintahan ada padanya. Memang Yehuda ini ditentukan untuk menjadi tipologi Kristus, dan dia melalui Yehuda lah Kristus akan lahir. Apakah Yehuda menyangka? Enggak. Saudara, sampai di sini di akhir pembahasan kita di part 2 ini, kesimpulannya apa, saudara? Apa yang bisa kita tarik dari sini? Segala sesuatu dalam hidup tidak ada yang kebetulan. Kalau saudara orang percaya, saudara yakin saudara sudah lahir baru dan saudara sudah percaya Kristus dan saudara di bawah kasih karunia, kita tahu kebenaran ini, saudara, bahwa di Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini Paulus yang katakan. Ayat dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini, for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. Jadi saya bukan membahas tentang predestinasi, tapi saya ingin membahas bahwa kita semua ditakdirkan Tuhan, dibentuk Tuhan untuk menjadi sama seperti melalui apa yang dialami oleh Yusuf dan Yehuda. Kita sekarang bisa gampang bilang, ya mereka kan tipologi Kristus. Mereka kan memang gambaran Kristus di situ. Jadi mereka memang harus mengalami seperti itu. Of course, ya. Tapi sebagai yang mengalami, sebagai Yusuf dan Yehuda, kalau saudara berdiri di sepatu mereka, saudara kan berpikir, apa itu tipologi Kristus? Dia nggak paham. Dia nggak bisa lihat. Dia nggak akan tahu. Dia tidak akan bisa paham seluruhnya rencana Tuhan. Hari ini kita bisa paham karena kita sudah lihat sampai selesai, saudara. Tapi mereka di sana, mereka nggak paham. Mereka lalui naik turunnya kehidupan, bahkan Yehuda sampai anaknya 2 mati. Dia merasakan apa yang dirasakan Yusuf. Terus akhirnya kasusnya dengan Tamar, bagaimana Tuhan mengubahkan hatinya. Dulu dia bersaksi di hadapan pengadilan bahwa dia bersalah. Itu mematahkan kebiasaan dari manusia yang selalu di kejadian yang selalu menyalahkan orang lain. Dari pertama, saudara, manusia selalu gak mau salah. Adam berkata, ini perempuan yang kau berikan kepadaku Tuhan, dia yang memberikan. Perempuan berkata, ular Tuhan. Selalu lempar-lempar kesalahan. Itu adalah bentuk dari yang namanya self-righteousness. Kebenaran diri sendiri. Ini adalah penyakit yang lebih memabah daripada COVID-19 hari ini. Kenapa ini signifikan? Kenapa yang dilakukan Yehuda pada saat dia mengaku dosa itu signifikan? Karena langkah pertama untuk kita bisa menerima Christ righteousness, kebenaran Kristus, diampuni dosa kita, adalah kita harus melepaskan self-righteousness. Itulah kenapa ini penting, apa yang dilakukan Yehuda. Christ righteousness, untuk bisa masuk, kita harus lepaskan self-righteousness dulu. Kebenaran diri kita ini harus dilepaskan untuk menerima kebenarannya Kristus. Apakah Yehuda dan Yusuf paham tentang hal ini? Nggak paham, saudara. Dia nggak ngerti semuanya ini. Dia cuma menjalani hidupnya hari demi hari. Tapi kalau kita lihat sebagai gambaran dari atasnya, kita lihat gambaran besarnya, mereka diproses, saudara. Mereka benar-benar mengalami pahitnya kehidupan, naik turunnya kehidupan, carut-marutnya, dan segala macam, saudara. Dramanya dalam kehidupan ini. Mereka mengalami semuanya, tapi mereka nggak ngerti gambaran besarnya. Kita yang di sini sekarang kita bisa melihat. Kesimpulannya apa, saudara? Memang mereka dibentuk untuk menjadi seperti gambaran anaknya. Supaya Kristus menjadi yang sulung.
Ini loh jawabannya saudara. Mereka seperti bejana yang sedang dibentuk oleh tukang periuk. He is the potter. Dia adalah tukang periuknya. Dan kita adalah tanah liat yang sedang dibentuk. Ya, Tuhan seperti seorang tukang periuk yang sedang membentuk hidup Yehuda dan Yusuf. Agar mereka menjadi bejana yang baik. Bejana yang baik apa? Seperti Kristus. Itulah bejana yang baik. Ini yang terjadi saudara ya. Menurut Roma 8 ayat 29, kita pun ditentukan Tuhan, kita pun diarahkan Tuhan, dibentuk Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Apapun yang saudara alami dalam hidup saudara hari ini, kalau saudara dalam masa penantian, kalau saudara sedang mengalami masalah, saudara sedang menunggu breakthrough, saudara sedang mengalami badai dalam hidupmu, apapun itu saudara, ingatlah, ini semua tujuannya adalah untuk membentuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Itulah tujuan akhirnya. Dan tidak ada yang lebih indah dari Kristus. Saudara menjadi bejana yang indah di mata Tuhan, yaitu menjadi seperti anaknya, Kristus. Itulah tujuan dari setiap yang engkau alami hari ini. Dan setiap apa yang engkau alami hari ini, sekali lagi saya katakan, ingatkan, tidak ada yang kebetulan. Itu adalah pekerjaan dari tukang periuk, sang tukang periuk, yaitu Tuhan kita sendiri, yang sedang membentuk saudara dan saya untuk menjadi sama seperti Kristus. Saya harap saudara diberkati oleh message hari ini. Sorry agak lama saudara, karena ceritanya panjang, masih ada part 3. Part 3 pun cukup panjang saudara. Karena jujur saya amazed melihat apa yang sedang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sebenarnya sembunyikan di dalam Alkitab kita saudara. Saya encourage saudara, saya ingin mengajak saudara untuk belajar lebih lagi. Kami sebagai pembicara di New Covenant Church, kami membukakan tentang Kristus. Kami membukakan tentang Kristus yang tersembunyi di Perjanjian Lama. Kristus yang tersembunyi yang ada dalam kitab-kitab Paulus. Kita membukakan Kristus. Tujuannya apa saudara? Supaya saudara dan saya tertarik. Supaya saudara bisa melihat. Tertarik juga untuk mencari sendiri. Karena pewahyuan yang Tuhan berikan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Tidak akan sama, dan Tuhan itu sangat kaya. Dia bisa membukakan hal-hal baru kepada saudara. Dan saudara bisa sharekan di sini, saudara bisa sharekan di grup, saudara bisa sharekan kepada kami semua, supaya kita saling melengkapi, supaya kita semakin melihat, supaya mata kita semakin terbuka tentang multifaset. Kalau dalam bahasa Inggris itu Alkitab ini banyak wajahnya, jadi benar-benar sisinya banyak sekali. Supaya kita semua bisa saling melengkapi. Supaya kita bisa semakin dikuatkan. Supaya kita semakin paham apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Supaya kita bisa menjadi kuat menghadapi apa yang terjadi dalam hidup kita. Pun itu saudara. Jadi saya encourage saudara untuk baca Alkitab, untuk selidiki. Mungkin saudara nggak bilang kepada saya nggak ngerti Pak bahasa Ibrani-nya. Bisa di Google saudara. Sekarang zaman Google, everything ada di handphone saudara. Saudara bisa belajar, saudara bisa lihat. Kalau saudara memiliki kerinduan untuk melihat Kristus, saudara rindu untuk melihat anaknya. Tuhan itu sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang cinta kepada Kristus. Karena saya sudah pernah ceritakan kepada saudara, Bapa itu adalah dia adalah Bapa yang sangat bangga terhadap Yesus. Dia senang sama Yesus ini. Yesus ini adalah anak yang dia bangga-banggakan. Kalau saudara mencari Yesus, kalau saudara dalam hati saudara rindu untuk melihat Kristus dan segala keindahannya, saya jamin Tuhan pasti akan bukakan. Karena adalah kesenangannya Tuhan untuk menyatakan Kristus bagi kita. Tuhan pasti akan bukakan kepada saudara. Bukan hanya kepada pembicara-pembicara di NCC, bukan kepada Bu Lili, saya, Pak Januar, Pak Heru, Pak Samuel, bukan hanya kepada bicara saja, tapi Tuhan juga bisa menyatakan dirinya kepada saudara. Dalam hidup saudara, melalui firman yang saudara baca, melalui khotbah yang saudara dengar, saya encourage saudara untuk share. Supaya
Fungsi dalam gereja ini bisa menjadi lebih hidup. Kita saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Amin, saudara. Saya harap saudara dikuatkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang dalam surga, terima kasih atas pewahyuan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Kami belum selesai membahas tentang cerita ini, Tuhan. Aku berdoa supaya Engkau bukakan lebih banyak dan lebih banyak lagi tentang cerita ini, sehingga kami bisa tahu betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih-Mu kepada kami semua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Saya selesai berbicara, Tuhan, tapi Engkau belum berbicara dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terjemahkan firman ini lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam hati setiap anak-Mu yang mendengarkan pada siang hari ini, Tuhan. Aku tahu Engkau mengasihi mereka, besar kasih-Mu kepada mereka, Tuhan. Lindungi dari COVID-19, Tuhan, berkati setiap usahanya. Proteksi-Mu sempurna atas kami semua, karena kami adalah orang-orang benar, Tuhan. Karena kami adalah kebenaran Elohim di dalam Kristus. Itulah yang menjadi sandaran dan pegangan kami di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.